Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Toha Firdaus, Magister Pendidikan Sains, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan persamaan gerak parabola yang dimana untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Mekanika Dasar yang diampu oleh Bapak Toha. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3 kampus C. Baik, teman-teman, di sini sudah terdapat gambar gerak parabola di mana dalam gerak parabola itu terdapat sumbu X dan sumbu Y. Karena benda itu bergerak secara horizontal dan secara vertikal. Nah, untuk secara horizontal dia itu mengalami gerak lurus beraturan, dan secara vertikal itu dia mengalami gerak lurus berubah beraturan. Baiklah, maka di sini kita akan tulis sumbu X itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Ini hanya memiliki satu rumus, di mana X itu sama dengan Vx dikali T. Nah, untuk sumbu Y itu adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan, di mana dia memiliki tiga rumus. Yang pertama yaitu Vy itu sama dengan V0Y plus min GT. Yang kedua, Vy kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat plus min 2GH. Yang ketiga, H itu sama dengan V0Y dikali T plus min setengah GT kuadrat. Nah, baik teman-teman, di sini kan ada 5 persamaan, dimana kita akan menurunkan satu-satu dari 5 persamaan ini. Yang pertama yaitu titik A. Nah, di titik A ini kan kita terdapat dua rumus ya, yang dimana ini V0x itu X, yang V0y itu untuk Y. Jadi kan ini sudah membentuk sudut, dimana rumusnya yaitu adalah V0x itu sama dengan V0 dikali cos theta, yang V0y itu sama dengan V0 dikali sin theta. Nah, untuk yang titik B ini kan kecepatannya kan naik seperti ini. Nah, di mana dalam titik B ini terdapat Vx dan Vy. Untuk Vx itu sama dengan V0x karena kecepatan GLB itu kecepatannya itu selalu konstan. Jadi kita tulis di sini Vx itu sama dengan V0x dan Vx itu sama dengan V0 kali cos theta. Nah, ini dapatnya dari ini ya, teman-teman. Kan Vx tadi kan sama dengan ini V0x. Jadi kan ini V0x-nya tuh ini kita tulis di sini. Nah, untuk yang Vy ini kita menggunakan rumus sumbu Y atau GLBB. Yang dimana Vy itu sama dengan V0Y plus min GT. Nah, kita tulis di sini Vy itu sama dengan V0Y min GT. Kenapa kok min? Karena kecepatannya ini tuh naik ini itu diperlambat, makanya di sini dituliskan min. Nah, untuk Vy itu jadi sama dengan V0 sin theta min GT. Nah, V0y-nya itu ini ya, teman-teman, dapatnya dari sini kita tulis sini dan kita kurangkan ini. Nah, di sini kan terdapat jarak ya, teman-teman. Dari titik A ke B ini kan ada jarak. Nah, gimana kita untuk menghitung jaraknya? Nah, di sini kan nih kita menggunakan rumus ini ya. Maka kita tulis di sini adalah X itu sama dengan Vx itu dikali T, dan X itu sama dengan V0 dikali cos theta dikali T. Jadi ini rumus untuk mencari jarak dari titik A ke titik B. Lalu teman-teman, di sini kan juga terdapat tinggi ya. Tinggi ini tinggi dari, nah ini kan ada terdapat tingginya juga, maka kita cari tingginya yaitu menggunakan rumus ini ya, teman-teman, rumus GLBB, yang dimana H itu sama dengan V0Y dikali T plus min setengah GT kuadrat. Nah, maka kita tuliskan H itu sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, kenapa di sini kita memakai tanda min? Karena di sini kan tadi kecepatannya yaitu diperlambat, makanya kita tuliskan min. Nah, jadi H itu sama dengan V0 dikali sin theta dikali T min setengah
GT kuadrat. Nah, ini kan V0Y-nya kan tadi ini ya teman-teman. Nah, V0 dikali sin theta. Nah, teman-teman, sekarang kita mencari titik C atau titik puncak. Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Di sini adalah Vx sama dengan tuh V0. Kenapa V0? Karena tadi kan kecepatan GLB adalah konstan, makanya Vx sama dengan V0. Dan di sini adalah Vy itu sama dengan 0. Kenapa kok di sini 0? Karena dalam titik puncak itu kecepatannya itu selalu 0. Maka kita tuliskan di sini untuk titik puncaknya itu Vx itu sama dengan V0x, dan Vx itu sama dengan V0 dikali cos theta. Nah, Vy itu sama dengan V0y min gt. Tadi kan sudah dijelaskan kan V0y min gt. Nah, Vy tadi kan 0, maka kita tulis V0y kan tadi kan ini ya teman-teman, V0 kali sin theta kurang gt. Jadi kita pindahkan ruas, gt t itu sama dengan V0 dikali sin theta per G. Nah, ini mencari waktu untuk titik puncaknya ya teman-teman. Nah, maka untuk mencari waktu tempuh dari titik A ke titik C itu kita menggunakan rumus ini ya teman-teman. Jadi T itu sama dengan V0 dikali sin theta per G. Nah, baik teman-teman, lanjut ya teman-teman. Di sini kan juga terdapat ketinggian. Nah, di titik ini kan ada ketinggian ya teman-teman. Nah, ketinggian di sini adalah ketinggian maksimum atau H maksim. Di sini kita menggunakan rumus ini ya teman-teman. V0y dikali T plus min setengah GT kuadrat. Maka kita tuliskan di sini ya teman-teman. H itu sama dengan V0y dikali T min setengah GT kuadrat. Kenapa kan min? Tadi kan karena kecepatannya itu diperlambat. Karena kecepatannya itu naik, makanya kecepatannya itu diperlambat. Jadi H max itu sama dengan V0 sin theta dikali V0 sin theta G min setengah G V0 sin theta kuadrat per G. Nah, ini V0y ini kan tadi dapatnya kan dari sini ya teman-teman. Ini. Nah, untuk T ini kita menggunakan ini tadi teman-teman rumus yang kita hitung tadi. Nah, jadi dikurang setengah, G-nya kan tetap. Dan ini adalah T dikuadratin, T yang sama tadi yang ini. Jadi teman-teman, H max-nya itu adalah V0 dikali sin 2 theta per 2G. Ini H max ya untuk yang titik puncaknya. Jadi ini H max-nya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman untuk titik D. Nah, untuk titik D ini kita nggak usah tulis ya teman-teman, karena titik D ini caranya tuh sama dengan titik B. Cuman bedanya kalau di titik D ini tandanya itu plus, karena dalam titik D ini kecepatannya itu dipercepat, makanya itu tandanya itu plus. Kita tinggal ganti aja tandanya itu plus ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Ini sekarang kita di titik E. Nah, untuk titik E ini kita akan mencari waktunya, waktu maksimumnya berapa dari titik A sampai titik E ini tuh berapa. Nah, kita kan sudah mengetahui tadi waktu yang dari titik A ke titik puncak ini kan sudah kita ketahui. Nah, tinggal kita mengetahui berapa waktunya untuk mencapai titik ini. Nah, maka kita tulis di sini ya, teman-teman. T max itu sama dengan 2 dikali T puncak atau titik puncak. Jadi, T max itu sama dengan 2 dikali V0 dikali sin theta per G. Nah, ini kan tadi titik puncaknya kan kita mendapatkan waktu ini ya teman-teman, yang ini. Nah, ini ya waktunya. Jadi, ini hasilnya nanti kita kalikan ini. Nah, di sini kan pastikan kita mencari jaraknya ya teman-teman, dari titik A ke titik E itu berapa. Nah, maka kita tuliskan ya teman-teman. Di sini kan jaraknya dari titik A ke titik E itu kan jarak X maksimum ya teman-teman. Jadi X max itu sama dengan V
V0 dikali cos theta, ini dikali ya teman, dikali cos theta dikali T max. Jadi X max itu sama dengan V0 dikali cos theta dikali, tadi kan T maxnya yaitu 2 V0 sin theta per G. Tadi kan ini ya teman-teman, untuk T maxnya kan ini ya, kita gunakan ini, kita tulis di sini ya teman-teman. Jadi X maxnya itu sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta, itu sama dengan G. Jadi ini jarak untuk titik A sampai titik E ya teman-teman, jarak maksimumnya ini ya teman-teman. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian materi tadi saya mungkin ada kesalahan atau kata yang kurang tepat. Sekali lagi saya mohon maaf, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.